Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahab dengan NIM 22930346. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah kecakapan antarpersonal dengan dosen pengampu Ibu Eni Nurnilawati SE MM dengan tema membangun citra diri yang kuat dan profesional. Yang pertama, apa itu branding? Branding adalah seseorang yang harus berbeda dari kompetitornya, diferensiasi, keunikan, dan memiliki ciri khas yang dijalankan secara konsisten. Hal ini merupakan yang sangat penting, krusial bagi penguatan sebuah branding, dan sesungguhnya inilah substansi sebuah personal branding. Branding berasal dari kata brand atau yang artinya merek. Merek yang dimaksud adalah sebagai nama, istilah, tanda, lambang, desain, dan juga kombinasinya. Yang dimaksud untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari sebuah kelompok atau juga salah satu penjual yang mendiferensiasikan mereka dari para pesaing. Dapat disimpulkan, personal branding adalah suatu proses yang dapat membawa keterampilan, kepribadian, dan karakteristik unik tentunya seseorang yang dikemas menjadi sebuah identitas yang memiliki kekuatan lebih dibanding dengan orang lain. Selanjutnya, mengapa sih personal branding itu penting buat karir dan kehidupan pribadi? Tentu ya, buat saya personal branding tuh sangat penting dalam karir dan kehidupan pribadi, karena dengan personal branding kita tuh bisa membantu membentuk persepsi orang lain terhadap siapa diri kita, apa yang kita tawarkan, dan apa yang membedakan kita dengan orang lain. Di sini ada 2 poin, yaitu yang akan saya jelaskan tentunya dalam dunia karir dan dunia kehidupan pribadi. Yang pertama, dalam dunia karir, satu, meningkatkan nilai diri dan daya saing. Di era pesaing tinggi, branding diri sangat membantu agar kita lebih menonjol dari kandidat lainnya. Dalam dunia kerja yang sangat kompetitif ini tentunya, memiliki kemampuan atau ijazah saja tuh tidak cukup. Personal branding membantu kita untuk menonjol dari kandidat lainnya atau dari orang lain dengan cara menunjukkan keunikan, kekuatan, dan karakter yang membedakan kita. Dengan branding diri yang kuat, kita bisa membangun reputasi sebagai orang ahli, terpercaya, dan konsisten. Yang kedua, ada membuka jenjang peluang karir dan jaringan profesional. Branding diri bisa membuka peluang promosi, proyek freelance, undangan bicara, kolaborasi, bahkan tawaran kerja. Membantu orang lain mengenal siapa kita, apa keahlian kita, sehingga kita tuh lebih mudah dan lebih terkenal gitu untuk membuka peluang kerja, kolaborasi, atau bisnis dengan orang lain atau dengan perusahaan lain. Ketika orang lain tahu dan percaya pada keahlian kita, mereka lebih cenderung merekomendasikan atau mengundang kita dalam proyek atau posisi tertentu di dalam perusahaannya. Dan yang ketiga, ada membangun kredibilitas dan kepercayaan. Konsistensi dalam membangun citra diri membuat orang lain melihat kita tuh sebagai pribadi yang kredibel tentunya, serius juga, dan profesional. Ini penting terutama dalam posisi yang membutuhkan kepercayaan seperti pemimpin tim, pemimpin kelompok, konsultan, atau pengusaha. Dan branding yang konsisten menciptakan kesan profesional dan dapat dipercaya di mata atasan atau klien.
Baik, selanjutnya ada branding dalam kehidupan pribadi. Di sini saya ambil 3 poin juga, sama seperti sebelumnya. Yang pertama, ada membentuk identitas diri lebih jelas. Menurut saya personal branding itu bukan sekedar pencitraan semata ya, tetapi personal branding tuh membuat kita lebih mengenali diri kita maunya gimana gitu, nilai kita gimana, kekuatan kita di mana, karakter yang ingin kita tonjolkan tuh seperti apa gitu ya. Dalam kehidupan pribadi juga ini membantu kita untuk tidak mudah terbawa arus dan tetap teguh dalam prinsip hidup kita gitu. Yang kedua ada menjaga reputasi di dunia nyata dan digital. Di era digital ini, setiap unggahan, setiap komentar, dan interaksi menciptakan jejak digital. Personal branding membantu kita mengontrol bagaimana kita ingin dikenang atau dilihat oleh orang lain, termasuk keluarga, teman, bahkan anak kita di masa depan. Jadi menurut saya penting ya menjaga reputasi di era digital ini. Tentunya banyak Gen Z yang menggunakan media sosial dengan seenaknya aja gitu, kayak saling melontarkan komentar negatif atau kayak menyalahgunakan media sosial bukan secara bijak gitu. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan. Kita tidak tahu citra diri dan nilai kita yang kita bangun tuh gimana gitu, tapi setidaknya kita tuh lebih mudah mengambil keputusan yang sesuai dengan arah hidup kita, baik dalam memilih pertemanan, pekerjaan, pasangan, hingga gaya hidup tentunya. Baik, selanjutnya ada bagaimana sih kita tuh membangun citra diri yang kuat dan tentunya profesional. Di sini saya ambil 4 poin. Poin yang pertama adalah kenali diri sendiri lebih jelas. Be yourself pastinya ya. Jangan pernah meniru orang lain, baik keunikan, cara komunikasinya gimana, atau cara berpakaian, gaya hidup, dan lain sebagainya. Apabila kita mau dibilang unik dan khas tentunya oleh orang lain, maka belajarlah menjadi diri kita sendiri. Lakukan segala sesuatu sesuai dengan berdasarkan personal branding yang kita tetapkan, yang telah kita buat gitu. Dengan mengenali diri kita lebih jelas lagi, kita bisa membantu citra yang autentik tentunya dan konsisten, bukan hanya mengikuti tren atau ingin terlihat sempurna di mata orang lain. Yang kedua ada memanfaatkan media sosial secara bijak. Untuk saat ini saya menggunakan media sosial seperti LinkedIn, Instagram, dan media sosial lainnya. Tentunya dengan saya menggunakan media sosial tersebut, saya ingin menunjukkan karya, sebuah pencapaian, dan juga aktivitas positif tentunya, dan juga berbagi pemikiran atau wawasan sesuai bidang yang saya tekuni saat ini, dan pastinya menjaga interaksi juga secara sopan dan bermanfaat untuk orang lain, karena di era digital ini menurut saya profesional sejak dini tuh penting ya, karena jejak digital tuh nggak bakalan hilang gitu loh, dan saya berusaha menjaga reputasi online saya tetap positif. Poin selanjutnya yang ketiga yaitu menjaga konsistensi dan perilaku. Saya membangun citra profesional dengan cara bersikap sopan terhadap siapapun, berusaha mungkin buat tepat waktu, dan pastinya bertanggung jawab. Tidak lupa juga berpakaian rapi dan sesuai situasi. Juga berkomunikasi dengan bahasa yang positif, jelas, dan sopan. Dan yang keempat, menunjukkan hasil nyata, bukan hanya sekedar kata-kata.
saya membangun citra profesional dengan cara menyelesaikan tugas tepat waktu dan berkualitas. Saya berusaha sebisa mungkin pastinya buat menyelesaikan tugas secara tepat waktu, tidak melewatkan waktu yang telah diberikan. Yang kedua, memberi solusi saat tim menghadapi masalah. Tentunya kita saling bertukar pikiran ya. Yang ketiga, terlibat aktif dalam kegiatan organisasi atau proyek. Dan menurut saya citra positif tuh tumbuh dari tindakan nyata, bukan hanya ucapan atau pencitraan semata. Selanjutnya, apa aja sih elemen-elemen yang harus dan wajib tentunya dipertimbangkan dalam membangun branding diri sendiri. Kesatu ada keahlian dan spesialisasi. Branding diri harus mencerminkan apa yang kita kuasai dan kita tawarkan kepada orang lain. Keahlian ini harus terus diasah agar tetap relevan tentunya. Oleh karena itu, personal branding seseorang akan terlihat nyata apabila seseorang tersebut dapat mematuhi kebutuhan dan keinginan semua orang yang berhubungan dengan orang tersebut. Yang kedua ada gaya atau citra visual atau visual identity. Menampilkan fisik, gaya berpakaian, desain CV, dan media sosial menciptakan kesan pertama tentunya. Pastikan konsisten dengan branding yang ingin kita bangun. Gaya atau style adalah suatu cara seseorang untuk berhubungan dengan orang lain, yang merupakan hal itu juga bagian dari menjadikan diri seseorang dalam benak orang lain. Yang ketiga, hal yang sangat penting adalah konsisten. Kenapa? Karena personal branding yang kuat tidak dibangun dalam satu hari saja. Harus ada konsisten dalam perilaku, cara berpikir, dan penampilan di berbagai platform dan situasi. Selanjutnya, bagaimana sih kita mempromosikan diri kita dan meningkatkan visibilitas kita di tempat kerja atau komunitas. Di sini ada 2 poin. Poin yang pertama, membangun reputasi yang positif dan dapat dipercaya. Tentunya dengan cara etika bekerja yang baik, integritas, bertanggung jawab atas ucapan dan tindakan kita yang telah kita lakukan juga. Menurut saya juga reputasi yang baik itu membuat orang lain secara alami akan merekomendasikan atau mempercayai kita. Yang kedua, bangun jaringan yang positif atau networking. Nah, saya menjalin hubungan baik tentunya dengan rekan kerja saya, lintas divisi, atasan, hingga komunitas profesional, dengan cara saling mengenal dan saling menghargai, menjaga komunikasi yang hangat dan komunikasi yang positif, ikut serta dalam kegiatan organisasi atau komunitas. Yang ketiga, menggunakan media sosial profesional. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya menggunakan media sosial seperti LinkedIn, Instagram, dan juga media sosial lainnya untuk membagi pencapaian atau proyek yang sedang saya kerjakan. Dan juga berbagi wawasan atau konten inspiratif sesuai bidang saya, berinteraksi juga dengan tokoh atau komunitas profesional, karena menurut saya media sosial profesional dapat menjadi alat promosi diri yang efisien dan luas jangkauannya. Yang keempat, tunjukkan kinerja dan kontribusi terbaik secara konsisten. Karena menurut saya dengan menunjukkan kinerja terbaik secara konsisten adalah sebuah fondasi dari personal branding yang kuat. Citra positif bukan dibentuk dari kata-kata, tapi dari hasil kerja nyata dan sikap profesional yang terus-menerus.
Langkah pertama yang saya lakukan adalah menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan berkualitas, tunjukkan inisiatif, dan bertanggung jawab, dan yang ketiga, terlibat dalam proyek penting. Selanjutnya ada apa aja sih tantangan yang mungkin saja dihadapi dalam membangun branding diri sendiri dan bagaimana cara mengatasinya. Di sini ada 2 poin. Ya, poin yang pertama adalah kurangnya kepercayaan diri. Tantangannya adalah rasa takut yang berlebihan, gugup dan kurang percaya diri, ragu mempublikasikan karya atau seperti berbicara di depan umum, dan juga takut dinilai atau dikritik. Ada juga solusinya atau cara mengatasinya adalah menurut saya fokus aja pada kelebihan dan kekuatan pribadi, membangun kepercayaan diri lewat pengalaman kecil tentunya yang positif ya. Dan yang ketiga, cari dukungan dari mentor, teman, atau komunitas. Untuk poin yang kedua, tidak konsisten. Tantangannya yaitu ada 3 juga. Yang pertama, pesan yang disampaikan berbeda-beda di media sosial, pekerjaan, atau kehidupan nyatanya. Poin yang kedua, gaya komunikasi atau sikap yang berubah-ubah. Yang ketiga, tidak jelas dalam menyampaikan citra diri. Ada juga cara mengatasinya, ada 3 juga. Yang pertama, tetapkan dulu nilai dan tujuan yang ingin kita bangun seperti apa. Yang kedua, buat pedoman branding pribadi seperti visual, komunikasi, dan juga gaya. Yang ketiga, selalu evaluasi dan perbaiki secara berkala. Poin yang ketiga, yakni bingung apa yang ingin kita brandingkan. Tantangannya yakni kita tidak yakin dengan keunikan diri kita sendiri dan juga bingung ingin dikenal sebagai atau seperti apa. Cara mengatasinya yaitu lakukan saja refleksi diri, apa kekuatan, minatnya di mana, dan nilai yang kamu miliki seperti apa. Dan juga minta masukan dari orang lain seperti teman, rekan kerja, atau mentor juga bisa. Yang ketiga, coba tes kepribadian atau strength finder untuk mengenal potensi diri. Kesimpulannya adalah personal branding yakni proses membentuk dan mengolah citra diri agar terlihat berbeda dari orang lain, agar terlihat unggul dan dikenali baik dalam lingkungan kerja maupun kehidupan pribadi. Membangun branding diri bukan sekedar pencitraan, melainkan untuk aktualisasi nilai, keahlian, dan kepribadian yang dijalankan secara konsisten dan profesional. Branding diri juga merupakan kombinasi antara keterampilan, kepribadian, dan karakter yang dibentuk untuk identitas yang kuat. Poin penting yang dapat diambil dari presentasi ini ada 6, yaitu pentingnya personal branding dalam karir ada 3, meningkatkan daya saing dan nilai diri, membuka peluang kerja, promosi, dan jaringan profesional, membangun kredibilitas dan kepercayaan di tempat kerja. Yang kedua, pentingnya personal branding dalam kehidupan pribadi. Ada 3 juga, yaitu membentuk identitas yang jelas, menjaga reputasi di dunia nyata dan digital, membantu dalam pengambilan keputusan hidup yang lebih tepat. Yang ketiga, cara mempromosikan diri dan meningkatkan visibilitas. Ada 4, membangun reputasi yang baik dan dapat dipercaya, jalin jaringan atau networking secara aktif, gunakan media sosial profesional seperti LinkedIn, Instagram, dan lainnya, tunjukkan kinerja dan kontribusi terbaik secara konsisten. Baik, cukup sekian presentasi dari saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kecakapan interpersonal
dengan dosen pengampu Ibu Eni Nurnilawati, SEMM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.